هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات. Saudi sama Kuwait lalu kayak juga. Pas itu adalah udah sarapan. Ya, kalau ada sarapan. Oh iya. Beb, ada sarapan. Sama. Hah? Andin. Bukan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan iman, kita masih diberikan ihsan, kita bisa diberikan rasa syukur bahwa kita berada di agama yang paling benar, yaitu agama Islam. Salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan karena kita juga masih diberikan umur panjang sehingga kita semua bisa berada di sini, semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara kita hari ini benar-benar juga diridhoi. Acara ini benar-benar bisa menjadi berkah buat kita semua, baik para santri dari Anaba Monaf Center maupun dari para pendukung panitia acara ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika ash-shakirin salihin ta'i'in. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri wabi beserta para asatidz, guru-guru yang ada di sini semua, kenapa sih tiba-tiba ada ide kita ingin mengadakan acara ini ya? Sebenarnya ya terpikir sudah lama. Saya berbicara dengan Ustadz bahwa kita sekali-kali mengadakan refreshing lah ya, karena mungkin kalau sekolah ada 5
liburnya sedikit. Ada rihlah gitu ya. Tetapi bagaimana rihlah ini juga bisa bermanfaat, itu yang penting ya. Nah, oleh sebab itu rihlah ini kita namakan leadership camp ya, karena menurut saya kita sudah punya role model atau suri teladan Rasulullah ya, sebagai modal kepemimpinan yang luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu tujuannya sebenarnya ada dua. Yang pertama, kita ingin mencoba menggali semangat kepemimpinan nabawiyah ya, di antara para santri mualaf Anaba. Jadi kita ingin bahwa para santri ini benar-benar jiwanya itu benar-benar jiwa kepemimpinan, bukan jiwa pengikut. Ya, kenapa? Karena guru kita semua, Ustaz Samsul Arifin Nababan, nggak bisa bekerja sendiri. Kalau pesantren Anaba hanya menciptakan pengikut-pengikut saja, Indonesia ini nggak akan selesai. Permasalahan kita ini harus diselesaikan dengan kepemimpinan. Karena problem terbesar negara ini adalah negara ini tidak ada role model atau contoh kepemimpinan yang baik. Dan kepemimpinan yang baik kita tahu cuma satu. Ya, mau dimanapun nanti saya akan jelaskan kenapa saya bukan dididik dari pesantren, saya dididik dari dunia modern. Saya dulu mualaf, ya, dan selama 20 tahun saya bergelut di dunia ini, dan akhirnya sampai 2 tahun terakhir ini saya menemukan tidak ada model kepemimpinan yang baik kecuali Rasulullah. Baik itu di dunia spiritual atau agama, pemimpin agama, tetapi juga di dunia bisnis. Saya akan buktikan itu hari ini. Jadi maaf kalau presiden kita Bapak yang mulia Jokowi menyatakan bahwa Islam itu harus terpisah dari politik. Karena menurut saya politik yang terbaik adalah politik Islam. Kenapa? Aturannya jelas, gak ada abu-abu. Kecuali kalau Indonesia mau jadi seperti Turki di zaman Utsman. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa bagaimana caranya kita sebagai seorang santri di Anaba ini, kita benar-benar harus bisa mencontoh. Dan apa sih sebenarnya? Makanya nanti teman-teman akan dapat kaos, ya, judulnya Fast Leadership. Kenapa saya bilang Fast Leadership? Satu, fast itu artinya apa? Cepat. Karena kepemimpinan yang efektif itu adalah kepemimpinan yang cepat mengambil solusi, cepat menemukan solusi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fast itu adalah sifat dari Rasulullah. Apa? Fatona, amanah, sidik. Bayangkan kalau pemimpin kita itu memiliki sifat 4 ini aja, gak usah banyak teori deh. Ya, nah ini satu PR. Kita nggak mau menyalahkan, tapi kita coba mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana santri-santri di Anaba ini mengembangkan sifat ini. Ya. Yang kedua, di sini kita akan mengembangkan sifat kekeluargaan. Ya, satu lagi yang tadi saya sebutkan. Guru kita semua, Pak Kiai, nggak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan kita semua. Kenapa? Karena saya ingin bahwa Anaba itu, ya, itu kalau bisa berdiri mungkin lebih dari 100 tahun yang akan datang. Anaba itu kita ciptakan sebagai salah satu pusat Islam di Indonesia. Pusat pengembangan Islam. Pak Kiai nggak bisa bekerja sendirian. Oleh sebab itu, semangat berjamaahnya harus kita tumbuhkan di sini.
bahwa kita membangun Anaba, nanti Anaba itu tahun 2050 mau jadi apa ya? Masih ada. Dan Pak Kiai nggak bisa sendiri, Pak Kiai ini menggantungkan kepada kita semua yang ada di sini, termasuk para santri-santri ini. Ya, jadi oleh sebab itu kita ingin mengembangkan spirit berjamaah di dalam membangun Anaba. Jadi hari pertama hari ini kita akan fokus berbicara mengenai semangat kepemimpinan Nabawi atau kepemimpinan Rasul. Ya, hari kedua kita akan membangun semangat berjamaah. Jadi kurang lebih acaranya seperti itu. Ya, sebelum kita mulai, kami dari panitia juga ingin memohon maaf jika memang nanti ada kekurangan dari kami, karena memang ini saya sendiri panitia nyambi gitu ya, maksudnya siang di mana malam di mana gitu ya. Jadi harusnya baru ngerjain malam. Jadi oleh sebab itu dengan segala keterbatasan kami mohon maaf kepada ustadz dan guru-guru jika nanti di dalam pelayanan dan di dalam acara ini mungkin banyak sekali kekurangan ya. Jadi itu saja saya atas nama panitia sekali lagi mengucapkan selamat datang. Semoga acara ini menjadi berkah buat kita semua ya. Jadi ini sekarang langsung saja karena Pak Kiai tadi berbicara sama saya bahwa dia harus segera berangkat ke Bandung karena ini hari Sabtu macet untuk mendampingi Zakir Naik. Jadi saya persilakan guru kita semua Pak Kiai Syamsul Arifin Nababan untuk membuka sekaligus meresmikan acara Anaba Leadership Camp hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Stephen selaku perencana dan sekaligus sebagai koordinator panitia Anaba Leadership Camp pada hari ini. Yang kita muliakan para guru-guru kita, ada Dr. Sayyid Ramadan Mahdi Al-Misri. Beliau adalah asli orang Mesir yang telah bergabung bersama kita di Anaba, menjadi salah seorang staf pengajar. Juga ada Dr. Usamah Muhammad Al-Gharibah. Beliau orang India. Dan ada Dr. Dou dari Sudan, Ustadz Bidam Khalid, dan para asatidzah semuanya, Ustadz Iwan juga, Iwan Usman. Dan yang paling kami muliakan ibu-ibu semua, para pemerhati dan para pendukung Anaba Center Pesantren Mu'allaf, khususnya kepada tokoh-tokoh penggeraknya, Bu Monika, Bu Dina, Bu Devi, ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan anak-anak kami para santriwan dan santriwati Anaba Center. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena atas izin dan perkenannya lah pada hari ini semua rencana untuk gathering atau rencana mu'allaf leadership camp yang telah dirancang oleh panitia dapat terwujud mulai hari ini sampai besok insya Allah. Mudah-mudahan semua program camp kita ini mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang dari sini kita mendapatkan sesuatu pelajaran yang berharga, karena nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu pelatihan seputar leadership, bagaimana kepemimpinan dalam Islam berdasarkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para pembicara adalah pakar dalam bidang leadership, Pak Stephen dan bapak-bapak yang lain. Yang kedua, bagaimana membangun jamaah, karena tema sentral kita dua ini, membangun kepemimpinan dan membangun jamaah atau kebersamaan. Semoga pertemuan yang seperti ini atau kegiatan yang seperti ini dapat kita agendakan secara periodik di masa-masa yang akan datang, sehingga kata Pak Stephen tadi, An-Naba bukan menciptakan santri-santri yang taklim, tetapi An-Naba ini adalah membentuk kader-kader dakwah, kader-kader pemimpin yang bisa kita harapkan membangun Islam di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilaulah satu-satunya model contoh kepemimpinan yang bisa kita teladani secara mutlak dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan dan santriwati rahimakumullah. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kepada semua peserta, santriwan dan santriwati dan juga para panitia, saya mewakili tim leadership An-Naba Center mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum wa hudurikum ila hadal makan. Wa hadal makan ismuhu Saum Dorken Syariah. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama sekali saya mewakili tim pimpinan An-Naba Center mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Stephen dan bapak-bapak semua, Bu Monika, Bu Devi, Bu Dina, dan ibu-ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak adalah orang yang sangat peduli terhadap kebangunan masa depan pembinaan mu'allaf di An-Naba Center Indonesia ini. Hari ini
semua santriwan dan santriwati sangat berbahagia. Kalau ibu bapak tanya satu persatu, kayak mana bahagianya mereka? Seperti orang yang baru keluar dari penjara. Ya, mereka ini semua seperti yang baru keluar dari penjara, bebas, ya, menghirup udara bebas. Apalagi Doktor Usama, ayo Usama, ayo Usama, mau masuk ke Kharij pagi-pagi, mau ya serbu syai. Nah, ini anaknya Usama, ini anaknya Usama, Al-Libi, ini orang Libya nih. Rencananya mau dibagi-bagi anaknya ini. Baik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Stephen dan ibu-ibu semua yang telah peduli membangun kerjasama yang baik terhadap para mu'allaf An-Naba Center, yang mana kegiatan yang seperti ini mungkin sudah ibu-ibu lakukan yang kesekian kalinya pada An-Naba, tetapi khusus untuk camp yang seperti ini kita adakan baru yang pertama sekali. Jadi kami sangat bahagia, terutama para santriwan dan santriwati, luar biasa kegembiraan, kebahagiaan, as-surur mereka semuanya. Alhamdulillah. Tentunya semua kegiatan ini luar biasa. Kalau Mas Stephen tadi bilang minta maaf kalau ada kekurangan, ini yang banyak kelebihannya. Semuanya lebih, kendaraannya lebih, fasilitasnya menurut saya, tempat campnya sangat lebih. Saya tadi membayangkan paling di hutan-hutan, tapi ternyata ini tempat yang sangat representatif, yang sangat bagus sekali. Bahkan kita sudah diberikan banyak ikan. Nanti silakan mancing, ya. Dapat ikan langsung dibakar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pilihan waktunya tepat, tanggal 1 April, dan saya sudah kosongkan semua jadwal. Saya ada jadwal, Bu. Tanggal 1, tanggal 2 sudah saya kosongkan semua jadwal saya. Namun qadarullah, hari ini rupanya bersamaan dengan kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia, visit Indonesia for dakwah selama kurang lebih 2 minggu. Sehingga saya hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya tidak dapat mendampingi atau mengikuti kegiatan ini sampai besok, karena habis pembukaan ini saya harus berangkat ke Bandung untuk bergabung dengan timnya Zakir Naik. Karena besok pagi beliau akan menyampaikan ceramah perdana di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung atau IKIP Bandung. Dan malam ini maghrib kami semua akan dijamu makan oleh Gubernur Jawa Barat, Ustadz Aher Ahmad Heriawan, maghrib. Dan semua tokoh-tokoh di Jakarta sudah berangkat ke Bandung semuanya. Jadi semua tokoh Jakarta bergabung di Bandung hari ini untuk mensiarkan Islam bersama Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Dan bagi ibu-ibu yang belum tahu dan bapak-bapak, sekalian informasi, alhamdulillah pesantren kita An-Naba Center kemarin mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga sudah saya umumkan di grup, dikunjungi oleh 4
duta besar. Subhanallah. Kemarin Jumat pesantren kita dikunjungi 4 orang duta besar negara-negara Arab. Pertama, duta besar Libya. Yang kedua, duta besar Oman. Yang ketiga, duta besar Irak. Dan yang keempat, duta besar Sudan bersama kru-krunya. Jadi 4 orang duta besar. Dan baru tadi malam sepulang dari acara para duta besar itu menceritakan kepada teman-temannya para duta besar yang lain, negara-negara sahabat, negara-negara Arab khususnya. Lalu duta besar Kuwait iri, duta besar Qatar juga iri. Dan kabarnya dalam waktu yang tidak lama beliau para duta-duta besar yang lain akan berkunjung ke pesantren An-Naba. Allahu Akbar. Dan juga nanti duta besar Saudi Arabia. Maka dengan hadirnya 3 orang syekh dari Mesir, dari Libya, dan dari Sudan, maka semua brosur-brosur kita, semua company profile kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Karena mimpi kami bersama Pak Stefan dan juga bapak-bapak ibu-ibu semua, kita akan membuat Mu'allaf Center Internasional di Indonesia, di Jakarta. Ya, kita akan buat Mu'allaf Center Internasional yang belum ada di dunia. Ya, akan kita mulai di Indonesia nanti insyaallah. Saya sudah banyak bicara dengan Ustadz Fatih Karim, dan Ustadz Fatih Karim juga mau bergabung semuanya. Kita akan sinergi dalam dunia dakwah ini karena orang kafir sudah bersinergi untuk memerangi kaum muslimin. Sekarang tokoh-tokoh Islam satu persatu sudah ditangkapi. Al-Khattab, Sekjen UI sudah ditangkap, dan ustadz-ustadz yang lain nanti akan ditangkapi semuanya. Oleh karena itu, kalau kita tidak membangun jamaah, membangun kekuatan ini, kita akan ditelan habis. Dan tidak mustahil sejarah Turki, sejarah Cordova, sejarah Filipina, sejarah Singapura bisa terulang di Indonesia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang luar biasa, ibu-ibu, informasi ya, informasi. Salah satu hasil dari kunjungan duta-duta besar negara Arab kemarin, alhamdulillah, Allahu Akbar, duta besar Sudan, saya ulangi, duta besar Sudan memberikan beasiswa 5 orang santri An-Naba kuliah di Sudan. Allahu Akbar. Jadi 5 orang santri An-Naba Center diberangkatkan ke Sudan gratis, full beasiswa dari duta besar Sudan atau dari pemerintah Sudan. Nah, ini kita mengawali. Jadi nanti apa yang dikhawatirkan Pak Stefan ini bisa kita kita eliminir kekhawatiran itu dengan terciptanya kader-kader dakwah kita yang berlatar belakang mu'allaf ini. Dan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, bersama Pak Stefan, kita akan membuka di seluruh Indonesia cabang-cabang kita, gerai-gerai kita, karena ke depan kita akan jemput bola. Saya akan bangun gedung-gedung di semua kota dan provinsi di Indonesia. Lalu di gedung itu kita buat iklan, anta tas'al wal mu'allaf yujib. Kalian bertanya tentang Islam, mu'allaf yang menjawab. Jadi kita jemput bola. Anda bertanya tentang Islam, mu'allaf yang menjawab. Jadi kita kader para mu'allaf ini. Karena selama ini pandangan orang terhadap Islam itu sudah sangat ekstrim. Islam itu bermacam-macam tuduhan yang negatif. Ya, jadi kita harus bantah dengan hadirnya mu'allaf-mu'allaf yang kompeten ini. Dan di antara kita ini juga masih ada yang Kristen. Ya, 1 orang. Ya, masih ada yang masih Kristen. Tolong berdiri. Devi, tolong berdiri. Devi berdiri, Devi. Tolong berdiri. Ah, lihat jilbabnya ibu-ibu. Jilbabnya sudah cantik, tapi dia masih Kristen. Ini keponakan saya pakai jilbab sudah syar'i tapi masih Kristen. Ya, mudah-mudahan hari ini tugas ibu mengeroyok. Ya, hari ini ibu-ibu wajib mengeroyok. Ya, supaya
yang bersangkutan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Karena satu orang ibu bisa mengislamkan, kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Kalau dikarenakan perantaraan mula seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, maka itu lebih baik bagimu dari seekor unta merah, kata Rasulullah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kita pelihara ukhuwah yang seperti ini. Anak-anakku semua, para santriwati santriwan, lihat orang tua kalian ini semua. Coba lihat, begitu ikhlasnya mereka memperhatikan kalian, dan ini tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kalian, betul tidak? Ini terjadi acara ini karena kalian. Kalau ibu-ibu ini udah biasa camp begini, ya mereka campnya bukan di sini, di Hong Kong, campnya di Amerika, ada di Perancis, ya bukan di Bogor. Kalau ibu-ibu ini campnya di sana, ya di luar negeri. Ini terjadi di Bogor ini adalah untuk kalian, para santriwan dan santriwati. Maka ucapkan alhamdulillah, ya terima kasih kepada Pak Stephen dan ibu-ibu semua. Nah, oleh karena itu, marilah kita mengambil intisari dari pertemuan ini dua. Pertama tadi adalah di sini dibentuk training leadership. Saya tidak tahu nanti bagaimana konsepnya, Pak Stephen yang lebih tahu. Nanti kalian akan diuji dengan cara outbound. Bagaimana kalian memainkan dalam outbound itu nanti akan terlihat karakter kalian yang sesungguhnya. Apakah di dalam diri kalian ada potensi kepemimpinan itu atau tidak? Nanti terlihat kalau kalian main outbound itu. Dan apakah di dalam jiwa kalian ada sifat-sifat ukhuwah, kebersamaan, persaudaraan. Nanti juga akan terlihat dari cara kalian bermain. Sini tidak ada permainan, ya. Kalau kalian mementingkan diri sendiri, berarti di dalam jiwa kalian belum terbentuk kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah itu, betul? Nah, jadi nanti dites, nanti dilihat semuanya bagaimana kalian memainkan peran ini. Itu nanti akan kita lihat karakter masing-masing. Oh, si fulan ini kayaknya lebih suka menyendiri, gak suka bersama, begitu. Nah, terakhir ada iklan dari saya. Alhamdulillah, mulai Sabtu besok, ibu-ibu, bapak-bapak, mulai Sabtu besok, pesantren An-Naba Center akan menyelenggarakan kursus bahasa Arab bersama native speaker, ya, bersama native speaker. Siapa native speakernya? Beliau-beliau ini adalah pemilik bahasa, pembicara asli. Ada dari Mesir, ada dari Sudan, ada dari Libya. Mereka mengajarkan bahasa Arab kepada bapak ibu semuanya, ya. Memang ada pungutan biaya 1,5 juta selama 3 bulan, 2 kali seminggu, setiap Sabtu dan Minggu, ya. Ada buku panduannya, pakai buku panduan namanya Al-Arabiyah itu Baina Yadai. Itu sudah including ya buku-buku panduan di dalamnya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa meluangkan waktu setiap Sabtu dan Minggu dari jam 8 sampai jam 12 zuhur, sangat baik untuk diikuti. Kenapa? Yang mengajarkan bahasa Arab bukan orang Indonesia, tapi langsung sahibul lughah, yang punya bahasa. Tentu kita lebih mudah mendapatkan ilmu bahasa Arab itu sendiri. Baik Pak Stephen, ibu-ibu semua dan anak-anakku, santriwan dan santriwati An-Naba, dengan demikian kegiatan perkemahan An-Naba Leadership Camp tanggal 1 sampai 2 April dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi. Acara An-Naba
leadership camp ini saya buka sekarang. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara ini tidak terbuka untuk umum. Jadi ini hanya acara buat keluarga besar yang ada ini, An-Naba Center. Sampai besok hari Minggu, ya. Selamat mengikuti kegiatan An-Naba Leadership Camp ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, setelah acara ini kita buka, saya mohon pamit untuk langsung berangkat ke Bandung, dan semua kegiatan-kegiatan di Bandung nanti foto-fotonya akan saya share kepada Bapak Ibu. Dan kalau Ibu Bapak berkenan tanggal 8, tetapi 8 itu kita tidak boleh bahasa Arab ya. Tanggal 8 sore itu memang Zakir Naik akan tampil di lapangan Patriot Bekasi, ya, yang kurang lebih dihadiri sekitar 40.000 jamaah. Nah, kalau besok sekitar segitu juga di Bandung. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.